Kenapa sebelum tidur itu waktu terbaik untuk menyembuhkan diri? Nah, pernah nggak badan sudah capek, tapi justru pikiran ini makin ramai saat mau tidur, hingga akhirnya terkadang jadi insomnia, susah tidur. Sudah menjelang pagi, jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Nah, bayangkan ketika tidur dalam keadaan seperti itu. Nah, rasakan ketika bangun tidur, badan seperti apa rasanya? Pegal-pegal, bahkan ada yang sampai nggak ada energi untuk bangun. Suasana hatinya pun nggak nyaman. Padahal setelah tidur semestinya lebih segar, lebih semangat, lebih sehat. Ini nih ya, banyak orang mengira tidur itu hanya untuk mengistirahatkan tubuh. Padahal saat kita tidur, otak ini tetap sangat aktif. Neuroscience menunjukkan bahwa selama tidur, terutama fase deep sleep, tidur dalam, dan REM, rapid eye movement, atau saat termimpi, otak ini melakukan berbagai proses seperti ini, mengkonsolidasikan memori, memindahkan pengalaman dari memori jangka pendek ke jangka panjang, dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, kemudian mengolah pengalaman emosional. Pernah nggak hari itu sedang ada suatu kejadian yang bikin suasana hati ini nggak enak banget, marah, kesel, kecewa, atau apapun itu dengan seseorang, malamnya sampai termimpi. Nah, mimpi itu representasi kondisi pikiran bawah sadar kita. Kemudian apalagi yang terjadi ya, memperkuat pembelajaran, yaitu memberi makna dari peristiwa yang terjadi ya. Apakah peristiwa itu menyenangkan, mengecewakan, ya, ada makna di situ, serta membantu memproses respon emosi untuk keesokan harinya. Luar biasa ya otak kita ya. Karena itu, kondisi emosi sebelum tidur itu dapat mempengaruhi bagaimana pengalaman hari ini diproses oleh otak. Jika kita tidur sambil membawa kemarahan tuh, kecemasan, kemudian apalagi ketakutan misalnya yang sangat intens, emosi tersebut dapat tetap menjadi bagian dari proses konsolidasi memori selama tidur. Sebaliknya, ketika sebelum tidur kita menenangkan diri melalui doa, zikir, rasa syukur, melakukan pernafasan dalam, ya, memaafkan, kita itu membantu tubuh beralih ke kondisi yang lebih rileks. Jadi aktivitas seperti ini diketahui dapat meningkatkan dominasi sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem yang berperan dalam proses istirahat dan pemulihan. Dan menariknya, jauh sebelum neuroscience menjelaskan mekanisme ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengajarkan adab sebelum tidur, ya kan? Berwudu, berzikir, membaca doa, bahkan membaca Al-Quran, serta tidur dengan hati yang bersih. Nanti saya akan sharingkan lagi bagaimana melakukan ritual-ritual itu, ya. Terapi sebelum tidur, menjelang tidur. Ini bukan sekedar ritual, tetapi sebuah kebiasaan yang membantu menenangkan hati sebelum memasuki waktu istirahat, dan sudah ada penelitiannya. Walker di tahun 2017 itu menjelaskan bahwa selama tidur REM atau di fase termimpi, otak memproses pengalaman emosional, sehingga membantu regulasi emosi dan adaptasi terhadap pengalaman hidup. Terbukti kan dampaknya seperti apa? Maka mulai malam ini luangkan waktu sekitar 10 menit. Bisa jadi jika sudah jadi kebiasaan tidak sampai 10 menit. Bersihkan hati, tenangkan hati, lalu tidur dalam keadaan hati yang lapang. Oke? Serahkan semuanya kepada Allah yang belum bisa diselesaikan. Karena tidak semua masalah harus selesai malam ini kan. Tetapi hati yang tenang akan membantu lebih siap menghadapinya esok hari. Dan tentu ya, kamu telah memulai proses penyembuhan untuk diri sendiri.